kita masuk ke pertemuan kedua dari auditing 2. Kalau kemarin kita membahas mengenai audit liabilitas jangka pendek, maka minggu ini kita akan membahas mengenai audit liabilitas jangka panjang. Nah, sekarang liabilitas jangka panjang itu apa, ya kan? Liabilitas jangka panjang itu adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga, ya. Jadi liabilitas si klien kepada pihak ketiga yang jatuh temponya atau harus dilunasinya dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau satu periode normal perusahaan, mana yang lebih lama. Jadi kalau yang kemarin jangka pendek itu dia adalah kurang dari 1 tahun, maka kalau jangka panjang itu dia lebih dari 1 tahun, gitu. Nah, macam-macam liabilitas jangka panjang contohnya adalah hutang atau kredit investasi ke bank. Jadi kayak misalnya kita minjem ke bank dalam jumlah yang besar, itu biasanya kan jangka waktunya panjang kan gitu. Nah, kalau liabilitas jangka panjang itu biasanya nilainya itu besar-besar gitu, gede-gede. Karena nggak mungkin kan klien itu melunasi hutang yang besar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya tuh mereka tuh kalau mau minjem dalam nilai yang besar itu pasti lebih dari 1 tahun, maka dimasukkan ke liabilitas jangka panjang, ya. Jadi contoh yang pertama itu adalah hutang kepada bank, gitu. Jadi biasanya sih perusahaan tuh ngutang ke bank tuh untuk misalnya mau ngebeli aset tetap gitu. Jadi dia butuh mau membeli aset tetap, nggak ada uang, biasanya dia minjem ke bank. Nah, ada juga yang namanya adalah hutang obligasi gitu. Jadi di mana si kliennya ini dia mengeluarkan obligasi, terus ada orang yang invest gitu. Ya, ini hutang obligasi. Kalau hutang wesel jangka panjang itu biasanya tuh kayak eh, kita ngutang biasa aja gitu, kita ngutang biasa ke klien gitu kan, tapi ke klien, kita ngutang biasa ke supplier tapi jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Ada juga hutang leasing itu dimana kita mau membeli suatu aset tetap tapi kita ngutang dulu ke leasing, ke lessor gitu. Hutang kepada pemegang saham juga biasanya jangka panjang, sama hutang subordinasi gitu. Kalau hutang subordinasi itu biasanya adalah utang dari pemegang saham atau perusahaan induk gitu. Itu adalah hutang subordinasi. Oke, seperti biasa, setelah kalian mengetahui apa yang diklasifikasikan sebagai hutang jangka panjang, mana yang diklasifikasikan sebagai hutang jangka pendek, maka kita masuk ke tujuan audit, ya. Yang pertama adalah seperti biasa kita mau memastikan bahwa terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjangnya si klien gitu. Gimana cara kita menilainya, prosedurnya nanti dijelaskan di belakang ya. Biasa pakai internal control questionnaire, minta flowchart, sama minta SOP-nya, lalu kita analisa. Terus yang kedua adalah liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal neraca. Nah, kalau kayak gini harusnya kalian tuh udah biasa banget nih. Liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya. Berarti apa nih? Kalau sudah dicatat seluruhnya berarti apa? Completeness, ya kan, udah dicatat seluruhnya per tanggal neraca dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, ya. Otorisasinya ini adalah dari internal kontrolnya gitu. Nah, sudah dicatat seluruhnya itu berarti di sini tujuan auditnya adalah completeness. Liabilitas jangka panjang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Apa nih? Betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Maka ini apa? Ini yang nomor 3 adalah existence. Jadi liabilitas jangka panjang itu benar-benar punyanya si perusahaan gitu. Yang keempat adalah liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi gitu. Jadi kalau misalnya ada liabilitas jangka panjang yang berasal dari jadi kalau misalnya ada liabilitas jangka panjangnya itu dari tuntutan dari suatu kasus hukum gitu. Nah, itu harus dilaporin gitu, harus di disclosure gitu. Jadi liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim gitu, dari tuntutan hukum atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi.
Terus jadi sudah diidentifikasi itu artinya adalah perusahaan mengungkapkannya di notes to financial statement gitu. Terus yang kelima adalah, nah ini liabilitas jangka panjang dalam mata uang dalam valuta asing pertanggal neraca sudah dikonversi ke rupiah dengan kurs tengah BI dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan. Ini sebenarnya adalah tujuannya adalah dari accuracy, nilainya itu akurat, sudah sesuai dengan kurs tengah BI. Lalu yang keenam adalah beban bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas serta amortisasinya dari si obligasi telah dicatat per tanggal neraca. Jadi ini pencatatannya. Jadi kan kalau misalnya kita melakukan utang kepada bank biasanya kan ada bunga. Nah, bunganya itu udah dicatat apa belum gitu. Bebannya, terus utangnya juga. Jadi kan biasanya kita kan nyatat ada beban bunga sama utang bunga ya. Nah, ini sama perusahaan sudah dicatat apa belum gitu. Terus kalau misalnya misalnya kalian mengeluarkan obligasi kan biasanya kan ada premium atau diskon. Nah, itu kan harus diamortisasi. Nah, udah dicatat apa belum sama perusahaan. Nah, tujuan ini bisa banyak nih sebenarnya. Ini bisa completeness sama bisa accuracy nih yang nomor 6. Terus beban bunga yang tercatat pada tanggal neraca betul-betul telah terjadi dan hitung secara akurat. Nah, ini udah jelas banget ya. Betul telah terjadi, berarti existent, dan dihitung secara akurat, berarti accuracy. Oke. Terus yang ke-8, semua pernyataan dalam perjanjian kredit khusus dengan bank telah dipenuhi agar tidak terjadi bank default. Nah, jadi misalnya kita itu meminjam duit ke bank, kredit ke bank, biasanya tuh ada syarat-syaratnya gitu. Biasanya syarat-syaratnya itu adalah tidak boleh membagikan, contohnya ya, tidak boleh membagikan dividen sebelum kewajiban kepada bank dilunasi gitu. Tidak boleh mengganti manajer kunci tanpa seizin bank. Current ratio-nya harus dijaga. Nah, ini nih perusahaan si auditor tuh harus memastikan bahwa si klien ini persyaratannya tuh dipenuhin gitu agar tidak terjadi bank default. Bank default itu adalah pelanggaran gitu dari persyaratan itu gitu. Yang ke-9, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh temponya dalam 1 tahun sudah direklas ke liabilitas lancar. Oh, kayak gini. Kan biasanya kan jangka panjang itu biasanya kan 5 tahun, tapi yang jatuh temponya itu tahun besok gitu, setahun benar-benar tahun misalnya kan gini, kita ngaudit tahun buku 31 Desember 2021 gitu kan. Nah, hutang jangka panjang yang gitu temponya itu 31 Desember 2022 itu harus kita klasifikasikan sebagai hutang jangka pendek gitu. Jadi harus direklas ke hutang jangka pendek. Nah, selebihnya yang itu temponya di atas 1 tahun tetap diklasifikasikan sebagai hutang jangka panjang. Jadi harus direklas dari hutang jangka panjang ke hutang jangka pendek biar tahu, oh, kewajiban perusahaan tahun depan itu yang harus lunas tuh segini loh, itu adalah tujuannya gitu. Jadi ini adalah untuk klasifikasi gitu. Nah, yang 10 liabilitas jangka panjang yang berupa diskon premium dan bunga yang timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklasifikasikan serta diungkapkan dalam laporan keuangan. Oke, ini adalah apa nih berarti nih? Accuracy sama disclosure-nya ya. Oke, nah tadi kan yang pertama kita bilang terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Ini adalah tujuannya kan, berarti kita mau memastikan bahwa internal kontrolnya baik nih di liabilitas jangka panjangnya. Nah, tapi kita kan harus tahu dong kriteria dari internal kontrol yang baik itu seperti apa gitu. Jadi ciri-ciri dari internal kontrol yang baik itu kayak gimana gitu. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah perolehan liabilitas jangka panjangnya harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang, biasanya dalam bentuk notulen rapat gitu. Jadi harusnya setiap si klien itu mau minjam kredit ke bank, mau leasing, mau ngeluarin obligasi itu berdasarkan persetujuan RUPS gitu, dan harus ada di notulen rapat gitu. Nah, untuk liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing, jadi misalnya si kliennya itu meminjamnya itu dalam bentuk dolar gitu kan ya. Nah, harus di hedging gitu, harus dilindungi nilainya. Kita harus melakukan perlindungan nilai gitu loh, untuk mencegah kerugian yang timbul jika terjadi depresiasi gitu. Jadi kalian udah kalau kalian sudah belajar AKL belum ya? Jadi tuh ada yang namanya hedging, kita melindungi nilai
untuk mata uang asing gitu. Jadi kita tuh udah janji ke suatu apa ya, suatu apa ya, biasanya tuh hedging itu dilakukan oleh ya ada wadahnya sih gitu, ada badannya gitu. Kita melakukan lindung nilai bahwa kita supaya kalau misalnya nilai mata uang rupiah itu akan turun gitu, kita udah melakukan perjanjian bahwa batas paling bawah yang akan kita lunasi itu sebesar sekian gitu. Jadi ada yang namanya lindung nilai. Nanti kalian belajarnya itu di AKL biasanya di mana, di akuntansi keuangan lanjutan advance ya gitu. Jadi kalau misalnya klien gitu kan, dia mempunyai hutangnya itu dalam bentuk mata uang asing, itu harus di hedging gitu. Kita harus melakukan lindung nilai, kita harus bikin perjanjian gitu, bahwa pada tanggal sekian saya akan melunasi hutang, saya akan membayarnya dengan nilai maksimal sekian gitu. Oke, yang ketiga, perusahaan menjual obligasi sebaiknya menggunakan independent trustee, Biro Administrasi Efek, untuk mengadministrasikan obligasi yang beredar, mengurus pembayaran bunga obligasi, sama mengurus pelunasan obligasinya itu tempo. Jadi kalau misalnya kliennya itu dia itu mau mengeluarkan obligasi, sebaiknya supaya internal kontrolnya itu baik, menggunakan independent trustee, Biro Administrasi Efek gitu, biar administrasi obligasinya itu lebih baik gitu kan ya. Terus ada yang ngurus pembayaran bunga obligasinya, sama ada yang ngurus pelunasan obligasinya itu tempo ya. Ini adalah contoh dari internal control yang baik gitu. Nah, selanjutnya adalah kita prosedur audit. Prosedur apa yang dilakukan, hal apa yang dilakukan supaya kita bisa mencapai tujuan audit yang sudah ditetapkan tadi gitu. Nah, yang pertama kan tadi kan apa nih? Terdapat internal kontrol yang baik. Berarti kita harus mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka panjang. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan seperti biasa, internal control questionnaire. Kita minta flowchart-nya, ya kan? Terus kita minta SOP-nya, lalu kita analisa gitu kan ya. Ini kira-kira internal kontrolnya efektif apa enggak, baik apa enggak gitu kan. Nah, setelah kita evaluasi seperti biasa, kita melakukan compliance test gitu. Nah, yang kedua adalah dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut diskon premium selama periode yang diperiksa. Jadi kan kalau misalnya nih ada liabilitas jangka panjang nih, ada utang jangka panjang. Nah, kita lihat apa namanya, ada perubahan nggak, ada yang dilunasin apa enggak gitu. Nah, perubahannya itu berupa bunganya gitu. Kalau berupa bunganya, berupa diskon atau premiumnya, kalau misalnya dia mengeluarkan obligasi gitu. Ini sebenarnya adalah untuk memeriksa completeness sama accuracy-nya nih, kalau yang nomor 2, untuk mencapai tujuan completeness sama accuracy-nya. Terus kirim konfirmasi ke bank mengenai plafon, saldo per tanggal. Jadi kalau misalnya kita ada utang ke bank, kliennya ngutang ke bank gitu kan ya, kita harus bikin konfirmasi ke banknya untuk memastikan bener gak nilainya sekian nih plafon bener gak sih nih yang utangnya segini gitu kan ya. Terus saldo pertanggal neracanya kalau menurut bank berapa, tingkat bunganya berapa gitu kan ya. Jangka waktu pinjamannya, jaminan kreditnya kita sesuaikan, nanti kita bandingkan dengan pencatatan yang dilakukan oleh klien. Nah, kalau nomor 3 ini sebenarnya konfirmasi itu banyak ya, tujuan audit yang bisa dicapai gitu kan ya. Eksisten bisa dicapai melalui konfirmasi. Completeness juga bisa, accuracy juga bisa. Makanya kalau untuk masalah utang piutang, yang namanya kirim konfirmasi itu tuh sudah menjadi prosedur yang wajib gitu. Karena dengan kita melakukan konfirmasi, banyak tujuan audit yang langsung bisa tercapai gitu. Terus nomor 4, minta salinan perjanjian kredit untuk permanent file gitu. Periksa apakah datanya sesuai dengan yang tercantum pada KKP. KKP itu kertas kerja ya. KKP liabilitas jangka panjang gitu ya. Ini kita minta permanent file-nya. Jadi kalau misalnya
misalnya ada pinjaman ke bank, kita minta perjanjian kreditnya gitu. Kalau misalnya ada utang leasing, ya kita minta perjanjian leasingnya gitu. Terus kita periksa gitu, karena di perjanjiannya sama apa enggak sih dengan yang ada dicatat oleh si klien gitu. Ini sebenarnya buat accuracy sama existence juga sih gitu. Terus periksa apakah penambahan liabilitas jangka panjang sudah diotorisasi, biasanya melalui notulen rapat. Nah, di sini kita melihat ini kalau misalnya ada liabilitas jangka panjang yang nambah, ini udah diotorisasi belum sama direksi gitu ya. Terus yang keenam, nah ini periksa perhitungan bunganya, pembayaran bunganya. Jadi kita menghitung ulang ya. Jadi kita melakukan penghitungan ulang nih. Terus kita tie up jumlah bunga dengan amortisasinya dengan jumlah yang tercantum dalam laba rugi gitu. Jadi udah kita melakukan perhitungan ulang, hasil perhitungan kita itu nanti kita sesuai nanti kita bandingkan dengan yang ada dari laba rugi sama apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak sama ya kita tanya. Nah ini sebenarnya kalau perhitungan ulang ini adalah untuk akurasi ya, untuk mencapai tujuan akurasi. Nah, diskon premium yang belum diamortisasi harus dilaporkan sebagai pengurang atau penambah nilai obligasi. Nah, kalau misalnya ada difference, kita temukan sebabnya kenapa, gitu kan ya. Kalau emang belum diamortisasi, ya harus kita adjust, gitu ya. Jadi ini adalah untuk akurasi. Terus yang ketujuh, periksa apakah ada liabilitas jangka panjang yang diperpanjang setelah tanggal neraca untuk memastikan si hutang tersebut tetap disajikan sebagai liabilitas jangka panjang atau liabilitas lancar gitu. Selain itu, periksa apakah ada liabilitas jangka panjang yang dilunasi setelah tanggal neraca walaupun belum jatuh tempo. Hal ini untuk memastikan apakah telah direklas sebagai liabilitas lancar. Oh, jadi ini ceritanya adalah untuk mencapai tujuan yang tadi, yang nomor reklasifikasi tadi. Mana nih? Yang nomor 9 nih, ya. Ini untuk mencapai tujuan audit yang nomor 9. Tadi prosedur yang nomor 7 gitu. Jadi ini adalah untuk mencapai tujuan reklasifikasi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh temponya itu di tahun besoknya, ya itu udah direklas apa belum gitu sama si klien bahwa ini masuk ke hutang lancar. Terus apabila ada, periksa dan tindak lanjuti. Terus kirim konfirmasi kepada utang direksi. Oh, jadi kalau misalnya ada hutang jangka panjang ke pemegang saham gitu kan ya. Nah, kita harus kirim konfirmasi ke pemegang sahamnya juga gitu. Ke hutang ke direksi, ke dewan komisaris, hutang ke anak perusahaan atau induk gitu. Nah, kita harus kirim konfirmasinya ya. Ingat, konfirmasi itu banyak. Kita itu bisa mencapai tujuan audit completeness, existence, sama akurasi menggunakan konfirmasi ini. Terus untuk kalau misalnya utang leasing, apakah sesuai dengan PSAK nomor 30 gitu. Nah, kalau misalnya hutang leasing berarti kita harus berarti kita harus memeriksa pencatatannya, penghitungan leasingnya, bunga leasingnya gitu loh ya. Terus dan mengkonversi hutang valuta asing. Nah, ini tadi yang kita harus menyesuaikannya dengan kurs tengah BI ya untuk yang valuta asing gitu. Nah, ini sebenarnya untuk akurasi sih ini. Terus memeriksa apakah ada bagian LJP yang gitu tempo. Nah, ini tadi ya sama ya sebenarnya nomor 9 ini ya gitu. Sama yang nomor 7 gitu. Jadi ada bagian liabilitas jangka panjang yang gitu temponya dalam waktu 1 tahun itu harus direklas ke liabilitas lancar. Terus lakukan penelaahan analitis terhadap liabilitas jangka panjang dan beban bunganya untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan bunga. Oh, ini dianalisa aja gitu. Terus yang nomor 11, periksa kewajaran liabilitas. Jadi ini kita memeriksa kewajaran si liabilitas jangka panjangnya itu sudah sesuai dengan PSAK atau IFRS atau belum. Oke, untuk tadi ya kita bikin surat konfirmasi ya, itu bisa kalian lihat di Exhibit 17.2 nih. Contohnya nih, bikin konfirmasi bank itu kalian bisa lihat contoh surat konfirmasinya itu adalah di Exhibit 17.2 gitu. Terus kalau misalnya kan di sini kan diminta salinan perjanjian kredit ya. Nah, itu contoh perjanjian kredit atas hutang jangka panjang itu, kredit ke bank, itu bisa kalian lihat di Exhibit 17.3 ya. Itu adalah contoh perjanjian kreditnya yang harus kalian dapatkan kalau misalnya klien ada liabilitas jangka panjang.
Terus ya udah, ini di sini nggak ada ya di proses, harusnya tuh kalian bikin juga top schedule-nya gitu. Jadi rinciannya di sini nggak ada nih, di mana di di slide-nya harusnya ada. Ini saya slide-nya dikasih Pak Haryanto soalnya. Jadi harusnya itu kalian, pokoknya intinya adalah semua akun itu kalian harus bikin top schedule sama supporting schedule-nya. Kalau top schedule itu berisi misalnya kan gini ya, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu terdiri dari apa gitu kan ya. Nah, kalau kalian lihat di Exhibit 17.4, hutang jangka panjang perusahaan itu, klien itu terdiri dari ada utang kredit investasi ke bank, ada off share loan, ada utang kepada pemegang saham, sama utang subordinasi gitu. Nah, dari masing-masing utang ini kalian harus bikin lagi supporting schedule-nya. Nah, Exhibit 17.5 itu adalah supporting schedule dari si kredit investasi gitu. Nah, di sini di kertas kerjanya ini berisi mulai dari saldo awalnya berapa, terus ada penambahan apa enggak, ada pelunasan apa enggak, lalu sisanya berapa gitu kan ya. Di sini sisanya 1M. Oke, 1M itu 2M gitu kan ya. 1 miliar itu artinya adalah itu sudah sesuai gitu loh dengan dengan yang si top schedule-nya gitu. Nah, di sini ya kalau kalian lihat kan ada tulisan V, ada VO, itu adalah artinya adalah vouching. Sudah diperiksa ke nih VO sudah diperiksa ke bukti pembayaran sama otorisasinya gitu. Terus kalau yang 1 juta ini itu katanya sudah periksa ke perjanjian kredit gitu. Ya, jadi yang namanya kertas kerja itu banyak simbol-simbol, yang simbol-simbol itu banyak artinya. Nah, arti-arti simbol itu harus kalian bikin penjelasannya tuh di bawah dari si WP kalian, di kertas kerja kalian ya. Ini ya 17.5 ya contohnya ya. Nah, untuk yang 17.6 itu adalah supporting schedule dari si off-share loan gitu. Jadi tiap hutang jangka panjang yang ada kita harus bikin supporting schedule-nya gitu. Ya. Nih, ya bisa kalian lihat supporting schedule sampai ke Exhibit 17.9. Oke, di sini harusnya ditambahin ya, bikin supporting schedule itu adalah kewajiban. Bikin kertas kerja itu adalah kewajiban. Semua akun kita harus bikin kertas kerjanya ya. Nanti akan kalian pelajarin di lab di pertemuan terakhir. Oke, udah selesai belum? Oke, udah selesai ternyata pembahasan kita. Ya, sekian dari saya untuk liabilitas jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.